Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Adilhung, NPM 1921911999 dari Penjas 2F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi belajar mengajar gerak. Yang pertama, ada pengaturan urutan materi belajar. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instruksional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Saat tercapainya indikator, urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran tanpa urutan yang tepat. Jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Misalnya materi operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Peserta didik akan mengalami kesulitan mempelajari pengurangan jika materi penjumlahan belum dipelajari. Peserta didik akan mengalami kesulitan melakukan pembagian jika materi perkalian belum dipelajari. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan, ruang lingkup, serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan hierarkis. Yang selanjutnya ada pengaturan waktu latihan. Pengaturan berasal dari kata dasar atur. Pengaturan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengaturan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Sedangkan waktu latihan adalah jumlah waktu secara keseluruhan dalam satu sesi atau unit latihan mulai dari pembukaan sampai dengan penutup. The Center for Disease Control and Prevention atau CDC AS merekomendasikan orang dewasa setidaknya berolahraga 150 menit dengan intensitas moderat dari intensitas sedang per minggu dan 2 hari seminggu latihan otot itu serta dengan sekitar 20 menit per hari selama 7 hari seminggu. Berikut adalah cara mengatur waktu latihan yang tepat. 1. Jadwal olahraga yang fleksibel. Membagi waktu latihan Anda agar lebih sesuai jadwal harian. Jika Anda hanya dapat berolahraga 10 menit per hari selama seminggu, tidak masalah. Anda dapat melakukan latihan lebih lama pada saat akhir pekan untuk menembus waktu yang hilang. 2. Masukkan olahraga dalam jadwal harian. Anda harus merencanakan olahraga setiap hari seperti menjadwalkan meeting, mengantar anak sekolah, dan janji makan siang dengan rekan bisnis. Hal ini memungkinkan Anda untuk mempersiapkan mental dan fisik untuk memulai dan melakukan olahraga. 3. Memiliki rencana cadangan. Siapkan alternatif latihan jika ada hal yang tak terduga. Misal, cuaca memaksa Anda untuk melewati waktu lari pagi keliling komplek. Anda bisa menggantinya dengan push up atau putar video senam dan ikuti gerakannya. 4. Ubah cara berpikir Anda. Latihan tidak lagi merupakan kegiatan ekstrakurikuler dengan tingkat penyakit kronis terus melambung. Olahraga merupakan investasi yang setara dengan rekening pensiun. Anggap saja pegangan di masa depan. Sama seperti Anda harus makan, tidur, dan bernapas, Anda harus berolahraga. Yang selanjutnya ada pengaturan lingkungan belajar. Pengaturan berasal dari kata dasar atau atur. Pengaturan memiliki dalam arti kelas nomina atau kata benda sehingga mengatur dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Sedangkan lingkungan belajar adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat pembelajaran, terutama guru dan peserta didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran sekolah. Penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan,
baik yang terkait dengan pengembangan anak secara optimal maupun yang terkait dengan luasnya ruangan yang tersedia ataupun bahan-bahan dan peralatan yang ada. Lingkungan belajar yang kondusif sangat mempengaruhi proses tumbuh kembangnya guru dan peserta didik yang ada di sekolah. Pengelolaan kelas merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan suatu kondisi, proses atau kegiatan belajar mengajar yang efektif. Pengelolaan kelas merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Kelas kondusif dimaksudkan agar proses pembelajaran dapat menjadi lebih terkontrol dan memberikan rasa nyaman bagi siswa dari sisi psikologis dan kesiapan siswa dalam belajar. Banyak faktor yang menyebabkan kelas menjadi kondusif. Solusi mengatasi persoalan kelas tidak kondusif dapat dilakukan dengan mengatur setting kelas, menentukan strategi, gaya komunikasi, termasuk memahami psikologi siswa yang siswa dalam proses belajar. Terdapat dua fungsi dalam pengaturan lingkungan belajar, yaitu diantaranya satu, mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan desain sesuai dengan perencanaan sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan pengembangannya. Yang kedua, mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya ada metode mengajar. Metode mengajar adalah strategi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar mengajar tersebut. Pemilihan dan penentu metode mengajar yang tepat akan mengakibatkan pencapaian tujuan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tujuan belajar mengajar tertentu akan membutuhkan metode mengajar tertentu pula. Adapun macam metode mengajar yang bisa diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan langsung pada para peserta didik. Metode ceramah ini merupakan salah satu metode mengajar yang sering diterapkan oleh guru karena cukup mudah pelaksanaannya dan tidak membutuhkan peralatan tambahan. Metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antara siswa, artinya siswa harus mampu memecahkan permasalahan melalui kelompok diskusinya. Untuk memulai metode ini, guru bisa membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Anggota setiap kelompok juga harus bervariasi. Yang ketiga, ada metode resitasi. Pada dasarnya, metode resitasi ini merupakan umpan balik yang diberikan guru pada para peserta didik, yaitu dengan mewajibkan peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Materi bisa disampaikan dengan metode ceramah, visual, melalui video atau melalui audio. Pembuatan ringkasan diharapkan bisa meningkatkan ingatan peserta didik tentang materi yang telah ditulis. Yang ketiga, metode eksperimen. Eksperimen merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk mendapatkan kesimpulan terhadap suatu permasalahan. Dengan adanya eksperimen, para peserta didik diharuskan menjalankan serangkaian proses ilmiah hingga diperoleh suatu hasil. Yang kelima, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Untuk menerapkan metode ini, guru harus memberikan contoh melalui gerakan disertai penjelasan secara lisan. Yang keenam, ada metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan salah satu metode yang disukai peserta didik karena mereka bisa belajar di luar kelas dengan melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar. Yang ketujuh, ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar di mana guru akan memberikan bahan ajar berupa pertanyaan. Dalam hal ini, partisipasi peserta didik sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Kelebihan metode tanya jawab ini adalah bisa melatih keberanian peserta didik untuk menyampaikan pendapat berdasarkan hasil analisisnya terhadap suatu permasalahan. Mungkin kesimpulannya adalah materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menepati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. Pengaturan berasal dari kata dasar atur. Mengatur memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga mengatur dapat menyatakan nama
dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Sedangkan waktu latihan adalah jumlah waktu serta keseluruhan dalam satu atau sesi unit latihan melalui dari pembukaan sampai dengan penutup. The Center for Disease Control and Prevention atau AS merekomendasikan orang dewasa setidaknya berolahraga 150 menit dari menit dengan intensitas sedang per minggu dan 2 hari per minggu latihan otot. Lingkungan belajar adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat di dalam pembelajaran, terutama guru dan peserta didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Metode mengajar adalah strategi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar mengajar tersebut. Pemilihan dan penentuan metode mengajar yang tepat akan mengakibatkan pencapaian tujuan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tujuan belajar mengajar tertentu akan membutuhkan metode mengajar tertentu pula. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.